untuk materi kita hari ini, yaitu bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu bab 1. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini pelajaran PPKN, ya. Jadi untuk pelajaran PPKN, anak-anakku belajar sama ibu selama 1 semester dan selanjutnya di kelas 8. Anak-anak sekalian, bab 1 ini adalah tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Tentunya anak-anakku sudah pernah belajar di kelas 7, yaitu Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Dan di kelas 2 ini kita belajar kembali tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, anak-anakku, fungsi Pancasila itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku sekalian, mungkin di kelas 1 pun sudah anak-anakku mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu dikatakan sebagai alas atau azas kita bernegara. Jadi ibaratnya sebuah rumah tanpa fondasi, tanpa fondamen, rumah itu akan runtuh, akan lemah. Begitu juga dalam sebuah negara. Dalam sebuah negara harus ada dasar yang kuat supaya negara itu bisa bertahan dari ancaman-ancaman, baik ancaman itu dari dalam maupun dari luar. Makanya dikatakan fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, anak-anak, pandangan hidup itu maksudnya adalah pedoman atau arah kita untuk bernegara. Jadi segala macam persoalan, segala macam permasalahan problem dalam sebuah negara akan menjadi titik temu dengan adanya Pancasila. Jadi supaya negara kita ini terarah dan ada pedomannya dalam memecahkan masalah-masalah masyarakat, masalah bernegara. Di pandangan hidup tadi merupakan tujuan kita bernegara. Tanpa ada tujuan, kita tidak mungkin
permasalahan itu tidak mungkin bisa kita pecahkan. Maka dikatakan Pancasila itu sebagai pandangan hidup adalah merupakan pedoman tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi anak-anakku, yang kedua tadi, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian anak-anakku, kita lanjutkan yang ketiga. Fungsi Pancasila itu adalah yang ketiga, anak-anakku, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, sekarang anak-anakku, yang ketiga, fungsi Pancasila itu adalah sebagai kepribadian bangsa. Anak-anakku yang kami banggakan, Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu merupakan ciri khas. Pancasila ini merupakan ciri khas atau corak dari bangsa Indonesia. Jadi kepribadian itu dikatakan ciri khas, ciri khas atau corak dari bangsa Indonesia. Jadi ciri khas kita misalnya dari yang sudah turun-temurun kita laksanakan, yang sudah kita praktekkan kepribadian kita ini, misalnya nilai-nilai gotong royong, ya, atau nilai-nilai musyawarah. Itu merupakan ciri khas dari bangsa kita atau masyarakat kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan gotong royong, kita bersihkan parit-parit yang ada di rumah kita atau yang ada di kampung kita, atau kita bersihkan musola dengan gotong royong. Kemudian dalam memecahkan masalah kita melakukan musyawarah. Jadi itu merupakan ciri khas dari bangsa kita, dari masyarakat kita. Nah, itulah katakan bahwa Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, anak-anakku, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, yang keempat, anak-anakku, fungsi Pancasila atau kedudukan Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa. Maksudnya di sini Pancasila adalah kesepakatan dan hasil daripada musyawarah, hasil daripada sidang BPUPKI dan hasil dari rumusan Badan BPUPKI, Badan PPKI, Panitia 9 yang mengadakan sidang, yaitu sidang itu memutuskan, ya,
bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi badan ini adalah perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia, ya, dan mengadakan suatu beberapa kali sidang anak-anakku, sehingga dalam sidang itu diputuskanlah Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya diresmikan ya Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, ya, itu dikatakan perjanjian luhur, mewakili seluruh bangsa Indonesia. BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9 merumuskan Pancasila itu. Kita tahu Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara merupakan proses yang sangat panjang, ya, sehingga diputuskanlah tanggal 18 Agustus tersebut. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku, yang kelima, Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum. Nah, anak-anakku yang ibu banggakan, yang kelima ini adalah Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi maksudnya di sini anak-anakku sekalian, Pancasila ini adalah norma hukum, ya, kaidah-kaidah hukum, ya, yang semua peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini bersumber daripada Pancasila. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu MPR, baik itu peraturan pemerintah, baik itu perda, peraturan daerah, atau sumber dari Pancasila. Tidak boleh dia bertentangan. Kenapa? Karena Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua harus tidak boleh peraturan apapun bertentangan dengan Pancasila. Itu yang dimaksud dengan sumber Pancasila, sumber hukum dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku, yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir, fungsi Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa. Anak-anakku, ideologi ini maksudnya ide atau gagasan atau hasil pemikiran-pemikiran yang sudah diuji kebenarannya, yang sudah diproses dalam waktu yang cukup lama, memulai proses dari sejak zaman dahulu. Sudah dibuktikan bahwa Pancasila itu memang asalnya dari budaya kita, dari budaya bangsa yang digali dari budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan itu sudah terbukti, sudah diuji, dan sudah melalui pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia, seperti Insinyur Soekarno,
ya, Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Dr. Muhammad Hatta, semua sudah mewakili dari seluruh bangsa Indonesia bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi atau sebagai gagasan yang sudah dibuktikan kebenarannya. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian mengerti. Nah, akhirnya di akhir pembelajaran ini Ibu ingin memberikan tugas pada anak-anakku sekalian, tugas di rumah, yaitu Ibu tulis aja tugasnya supaya kalian ingat. Tolong kamu simpulkan, ya. Ini tugasnya ya anak-anak. Tugas tolong kamu jelaskan bagaimana proses Pancasila Nah, anak-anakku sekalian, coba dibaca di papan ini. Ini tugas untuk kalian, anak kelas 8. Tolong kamu jelaskan bagaimana proses Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ini ada sebagainya. Sebagai tolong kamu kerjakan di rumah anak-anakku. Ini ada tugas Ibu berikan. Tolong kamu jelaskan bagaimana proses Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Jadi kamu bisa jelaskan minimal ya setengah halaman atau 1 halaman boleh. Nah, jadi mudah-mudahan anak Ibu sehat semua, jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Mudah-mudahan anak-anakku sehat selalu, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.